Semangat pagi, salam jumpa di pagi yang indah ini. Sungguh tak terkirakan kasih dan pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, bahkan dalam hidup bersama sebagai keluarga, jemaat atau persekutuan, dan dalam masyarakat. Mari kita bersyukur kepadanya melalui saat teduh pagi ini dengan rehat edisi Kamis 17 September 2020. Kita berdoa memohon tuntunan Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan indah saat ini Tuhan. Kami rindu sapaan Tuhan melalui firman-Mu. Roh Kudus urapi dan terangi hati kami, sehingga kami mampu memahami firman Tuhan untuk kami wujudkan dalam kehidupan ini. Ampuni dosa kami Tuhan, dan berfirmanlah di dalam Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pagi ini dari 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah, tinggallah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh. Ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan, lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku!" Kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direngutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia ambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan Nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, "Coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari tuanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah." Elisa menjawab, "Janganlah, suruh pergi." Tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, "Suruhlah pergi." Mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia.
Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi?" Amin. Tongkat pelayanan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, semua orang ada masanya, dan semua masa ada orangnya. Seperti itulah roda kepemimpinan dalam suatu lembaga. Pemimpin yang memerintah sekarang akan berakhir pada masanya dan digantikan oleh orang yang berbeda. Kelanjutan hidup, visi dan misi terletak di tangan pemimpin yang akan menggantikannya. Saudara-saudara, dalam bacaan kita hari ini, Elia yang adalah pelayan Tuhan sudah waktunya menyelesaikan pelayanannya, tidak hanya di tengah-tengah bangsa Israel, tetapi juga di dunia. Karena itulah sosok pengganti untuk melanjutkan tongkat kepemimpinan telah dipersiapkan dengan baik. Elisa sebagai pengganti merupakan sosok yang setia dan gigih berjuang. Hal ini terlihat dalam keinginannya mengikuti Elia. Walaupun Elia menyuruh pergi, ayat 6, Elisa menyadari bahwa kemungkinan besar ia akan menggantikan Elia, sehingga ia memerlukan kuasa Allah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Permintaan Elisa, yakni 2 bagian kuasa Allah, ayat 9, merupakan permintaan yang mustahil, karena Allah yang berhak memberikan itu. Tetapi Elia menyerahkan kedaulatan sepenuhnya kepada Allah untuk permintaan Elisa. Dengan kehendak Allah, maka Elisa dapat melihat Elia terangkat ke sorga, ayat 10. Karena itu, Elisa mendapat apa yang dimintanya, yakni jubah Elia, ayat 11-14. Dan ia mulai tugas kenabiannya sebagai seorang yang dipenuhi kuasa Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika hari ini kita yang memimpin, namun suatu hari nanti akan ada yang menggantikan kita. Karena itu bangunlah relasi yang baik dengan sesama, agar tongkat pelayanan selanjutnya dapat menunjukkan bahwa segala sesuatu yang telah kita buat hari ini telah menampakkan bentuk pelayanan yang baik dan benar di hadapan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami tunduk di hadapan hadirat-Mu ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Kami datang mensyukuri segala anugerah-Mu dan penyertaan-Mu yang Kau nyatakan kepada kami semua. Terkhusus di pagi yang indah ini Tuhan. Tuhan menuntun kami, Tuhan menyertai kami. Di dalam kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus yang akan menolong kami, memampukan kami untuk menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Iya Bapa, perjalanan kehidupan kami hari ini, kami pasrahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mohon hikmat-Mu Tuhan, kami mohon kekuatan, kesehatan daripada Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk menjalani kehidupan ini dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Berkati usaha, rencana, pelayanan dan pekerjaan kami Tuhan, sehingga semuanya berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Iya Bapa, kami berdoa menyerahkan rumah tangga kami. Berkati Tuhan, sehingga kehidupan rumah tangga kami tetap berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Berkati Tuhan, anak-anak kami, cucu-cucu kami. Tuhan topang dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala juang karya dan kerja mereka. Biarlah mereka semua senantiasa berada dalam pemeliharaan Tuhan, sukses dan berhasil. Kami berdoa buat orang tua kami, saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami, rumpun keluarga kami, dimanapun mereka berada. Tuhan tuntun, Tuhan sertai mereka. Kami berdoa Tuhan, membawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan jemaat-Mu yang sakit,
pulihkan dan sembuhkan. Jemaat-Mu yang lalai ingatkan. Jemaat-Mu yang berduka hiburkan. Jemaat-Mu yang bersuka cita karena berbagai hal, sempurnakan sukacita dan kebahagiaan mereka. Kami pasrahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau akan menopang kami, memberkati kami sepanjang hari ini. Bahkan Tuhan juga yang akan memberkati pemerintah kami, bangsa dan negara kami, khususnya Kota Bontang yang kami cintai Tuhan. Berkati perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bontang, sehingga tetap berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah tetap menjadi saluran berkat bagi masyarakat Kota Bontang. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan tim medis, Tuhan tetap berkati, peliharakan, berikan kesehatan dalam melaksanakan tugas tanggung jawab mereka, khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini. Berkati Tuhan akan saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19. Biarlah mereka pun dimampukan menjalani perawatan yang diberikan kepada mereka, sehingga mereka boleh jalani dan boleh dipulihkan oleh Tuhan sendiri. Ya Bapa, ini doa kami, ini harapan kami, sukacita kami. Kami bawa kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat memaknai dan menjalani kehidupan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.